Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Murid Geo. Channel yang akan membawa kalian menjelajahi negara-negara di dunia dengan cara yang seru dan edukatif. Kali ini kita akan menjelajahi sebuah negara mungil di jantung Eropa, yang sering terlewatkan dari peta wisata dunia. Tapi justru menyimpan pesona luar biasa. Perkenalkan, inilah negara Liechtenstein. Negara ini mungkin kecil, bahkan luasnya hanya sekitar 160 km persegi, lebih kecil dari kota-kota besar di Indonesia. Tapi jangan salah, Liechtenstein dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kemakmuran tertinggi di dunia. Memiliki keindahan alam pegunungan Alpen yang memukau, serta sistem politik monarki konstitusional yang unik. Meski tak punya laut, Liechtenstein punya daya tarik tersendiri. Dari Kastil Vaduz yang megah sebagai simbol kerajaan, hingga jalur hiking dan ski yang jadi favorit wisatawan. Semua menggambarkan harmoni antara tradisi kuno dan kehidupan modern. Negara ini juga menarik karena letaknya yang diapit dua raksasa Eropa, yaitu Swiss dan Austria, membuatnya memiliki identitas tersendiri yang khas. Bahkan, perekonomian Liechtenstein sangat stabil berkat sektor keuangan, industri presisi, dan keterbukaan hubungan internasional meski ukurannya super kecil. Jadi, meskipun mungil, Liechtenstein punya cerita besar untuk diceritakan. Negeri ini mengajarkan kita bahwa ukuran bukanlah segalanya, karena kekuatan sejati bisa hadir dari ketertiban, kerja keras, dan keharmonisan masyarakatnya. Para pelajar, siapkah kalian untuk mengenal lebih jauh tentang negeri kecil penuh kejutan ini? Selamat menyimak dan stay tune ya! Para pelajar, Liechtenstein, sebuah negara mungil yang sering disebut sebagai permata tersembunyi di Eropa Tengah. Liechtenstein terletak di lembah Sungai Rhein, diapit oleh dua tetangga besar yaitu Swiss di sebelah barat dan selatan, serta Austria di sebelah timur dan utara. Menariknya, negara ini merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang double landlocked, artinya tidak hanya tidak punya laut, tapi semua tetangganya juga tidak punya laut. Jadi kalau warga Liechtenstein ingin melihat laut, mereka harus melewati dua negara sekaligus. Secara luas wilayah, Liechtenstein hanya memiliki sekitar 160 km persegi. Itu artinya negara ini lebih kecil dibandingkan banyak kota di Indonesia, bahkan masih kalah luas dengan Jakarta. Namun, meski kecil, bentang alamnya sangat menakjubkan. Sekitar 2/3 wilayah Liechtenstein berupa pegunungan Alpen, dengan puncak tertinggi bernama Grauspitz yang menjulang setinggi 2.599 meter. Pemandangan pegunungan inilah yang membuat Liechtenstein menjadi destinasi favorit untuk kegiatan hiking, ski, hingga olahraga musim dingin lainnya. Selain pegunungan, Sungai Rhein menjadi elemen penting dalam geografi Liechtenstein. Sungai ini membentuk perbatasan alami dengan Swiss, sekaligus menjadi sumber utama air dan pertanian. Di sepanjang lembah Rhein, tanahnya cukup subur sehingga digunakan untuk menanam anggur. Ya, meskipun kecil, Liechtenstein juga punya tradisi pembuatan wine, terutama di wilayah Vaduz. Ibu kota Liechtenstein adalah Vaduz, sebuah kota kecil namun syarat makna. Karena disinilah berdiri Vaduz Castle, istana megah yang masih dihuni oleh keluarga pangeran hingga sekarang. Penduduk Liechtenstein jumlahnya tidak lebih dari 40.000 jiwa saja. Kira-kira setara dengan jumlah orang yang menonton satu konser besar di stadion. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Jerman, tetapi dengan dialek khas Alemannik yang sedikit berbeda dari Jerman atau Swiss. Menariknya, nama Liechtenstein berasal dari bahasa Jerman yang berarti batu terang, atau bright stone, diambil dari nama keluarga bangsawan yang dulu membeli wilayah ini pada abad ke-18.
Meski tidak punya bank sentral sendiri, mata uang resmi di sini adalah franc Swiss, CHF. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan ekonomi mereka dengan Swiss. Soal wisata, selain Vaduz Castle, ada juga Museum Seni Liechtenstein yang modern. Jalur hiking indah di pegunungan Alpen, hingga desa-desa tradisional seperti Triesenberg yang terkenal dengan pemandangan memukau. Fakta uniknya, Liechtenstein tidak punya bandara maupun pelabuhan internasional. Jadi, kalau mau ke sana, orang harus lewat jalan darat dari Swiss atau Austria. Bahkan, negara ini pernah tanpa sengaja diduduki pasukan Swiss yang tersesat saat latihan militer, dan semuanya diselesaikan dengan damai, penuh humor khas orang Eropa Tengah. Jadi, para pelajar, geografi Liechtenstein mengajarkan kita bahwa ukuran bukanlah segalanya. Meski hanya sepetak kecil di peta, negara ini punya keindahan alam, keteraturan tata ruang, dan posisi strategis yang membuatnya sangat berharga. Negeri mungil ini benar-benar contoh sempurna bagaimana sebuah wilayah kecil bisa memiliki makna besar di kancah dunia. Para pelajar, sekarang kita masuk ke bab sejarah Liechtenstein yang tidak kalah unik. Sejarah Liechtenstein berawal dari wilayah kecil di lembah Sungai Rhein yang pada abad pertengahan masuk ke dalam kekuasaan Kekaisaran Romawi Suci. Wilayah ini dahulu terdiri dari dua daerah kecil, Vaduz dan Schellenberg. Pada tahun 1699 dan 1712, keluarga bangsawan asal Austria, yaitu Wangsa Liechtenstein, membeli kedua wilayah itu. Mereka sebenarnya adalah salah satu keluarga bangsawan terkaya di Eropa. Namun ironisnya, tidak memiliki tanah yang langsung berada di bawah kedaulatan kekaisaran. Nah, pembelian Vaduz dan Schellenberg ini jadi kunci penting, karena pada tahun 1719, Kaisar Karl VI menggabungkannya dan secara resmi mengangkatnya sebagai Kepangeranan Liechtenstein. Dari sinilah nama Liechtenstein muncul dan bertahan hingga kini. Selama berabad-abad, Liechtenstein tetap menjadi negara kecil yang berada di bawah bayang-bayang kekuatan besar di sekitarnya. Setelah bubarnya Kekaisaran Romawi Suci tahun 1806, Liechtenstein bergabung dalam Konfederasi Rhein di bawah Napoleon. Lalu masuk ke Konfederasi Jerman setelah kekalahan Prancis. Namun, sejak saat itu pula, Liechtenstein semakin menegaskan kemandiriannya. Memasuki abad ke-19, Liechtenstein melakukan reformasi politik, termasuk memiliki konstitusi pertama pada tahun 1862. Namun, perubahan besar terjadi setelah Perang Dunia Pertama. Karena hubungan dengan Austria terputus, Liechtenstein justru semakin dekat dengan Swiss, yang kemudian menjadi mitra utama dalam ekonomi, diplomasi, bahkan penggunaan mata uang. Pada abad ke-20, Liechtenstein makin dikenal dunia sebagai negara yang netral, stabil, dan makmur. Tahun 1921, konstitusi baru memperkuat posisi parlemen, meski sang pangeran tetap punya peran penting. Bahkan hingga kini, Liechtenstein masih berbentuk monarki konstitusional, dengan pangeran sebagai kepala negara. Di era modern, negara mungil ini berhasil memanfaatkan ukurannya untuk keuntungan. Dengan ekonomi berbasis keuangan, industri presisi, dan pariwisata, Liechtenstein menjelma dari sebuah kepangeranan kecil di pegunungan Alpen menjadi salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di dunia. Para pelajar, meski Liechtenstein kecil, namun menyimpan kebudayaan yang dapat diceritakan. Liechtenstein mungkin kecil, tapi budayanya cukup unik dan mencerminkan pengaruh dari dua tetangganya, Swiss dan Austria. Kehidupan masyarakatnya bisa dibilang tenang, damai, dan sangat tertata. Warga Liechtenstein punya gaya hidup yang rapi, disiplin, serta sangat menjaga kebersihan lingkungan. Mereka juga dikenal ramah, meskipun jumlah penduduknya hanya sekitar 40.000 jiwa. Dengan ukuran sekecil itu,
Jangan heran kalau suasana sosial di Liechtenstein terasa seperti keluarga besar. Soal agama, mayoritas masyarakatnya memeluk Katolik Roma, yang juga menjadi bagian penting dari identitas nasional mereka. Gereja-gereja dengan arsitektur khas Eropa Tengah bisa ditemukan hampir di setiap kota kecil, menjadi pusat kegiatan keagamaan maupun sosial. Mengenai makanannya, hidangan di Liechtenstein banyak dipengaruhi masakan Swiss, Austria, dan Jerman. Salah satu makanan tradisional yang terkenal adalah Käsknopfle, semacam pasta kecil dari adonan tepung dan telur, yang disajikan dengan keju leleh dan bawang goreng. Selain itu, mereka juga punya tradisi kuliner berbasis daging hingga roti. Serta tentu saja wine lokal yang dibuat dari kebun anggur di lembah Rhein. Bagaimana dengan seni dan budaya? Liechtenstein memang tidak setenar Austria dalam musik klasik, atau Jerman dalam teater. Tapi negara ini tetap punya apresiasi tinggi terhadap seni. Museum dan galeri seni, terutama di Vaduz, banyak menampilkan karya-karya modern dan koleksi keluarga kerajaan. Yang menarik, Liechtenstein punya beberapa festival penting. Yang paling besar adalah Hari Nasional Liechtenstein setiap 15 Agustus. Pada hari itu, warga berkumpul di Vaduz Castle, kediaman keluarga kerajaan, untuk merayakan bersama. Ada pidato dari sang pangeran, pesta rakyat, hingga kembang api spektakuler di malam hari. Selain itu, ada juga berbagai festival budaya dan pameran seni yang rutin digelar, meskipun skalanya kecil karena jumlah penduduknya yang terbatas. Jadi, meskipun mungil, Liechtenstein punya budaya yang unik, gaya hidup sederhana namun tertata, tradisi kuliner khas Alpen, serta rasa kebersamaan yang kuat dalam masyarakatnya. Inilah yang membuat Liechtenstein terasa berbeda, sebuah negara kecil dengan jiwa yang besar. Para pelajar, mari kita lanjutkan ke bab politik, diplomasi, ekonomi, dan harapan dari negara mungil yang satu ini, Liechtenstein. Liechtenstein adalah negara monarki konstitusional, di mana seorang pangeran memegang peran penting sebagai kepala negara. Sementara pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri bersama kabinet yang dipilih rakyat. Sistem politiknya unik, karena selain demokrasi perwakilan, rakyat juga punya hak referendum yang sangat kuat, bahkan bisa menolak atau membatalkan undang-undang yang dibuat parlemen. Dalam hal diplomasi, Liechtenstein dikenal sebagai negara yang netral dan tidak punya tentara. Dalam hal diplomasi, Liechtenstein dikenal sebagai negara yang netral dan tidak punya tentara. Untuk urusan pertahanan, mereka bekerja sama dengan Swiss, sekaligus mengandalkan hubungan damai dengan semua negara. Meski kecil, Liechtenstein aktif di organisasi internasional seperti PBB dan Dewan Eropa, dan memainkan peran sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum internasional, perdamaian, serta stabilitas global. Berbicara soal ekonomi, Liechtenstein benar-benar luar biasa. Negara ini punya salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia. Sektor andalannya ada di industri keuangan, perbankan, serta perusahaan internasional yang memilih Liechtenstein sebagai basis karena sistem pajaknya yang sangat bersahabat. Selain itu, industri kecil dan menengah juga berkembang pesat, terutama di bidang teknologi, mesin presisi, dan farmasi. Meskipun wilayahnya kecil, Liechtenstein berhasil menjadi pusat ekonomi yang stabil dan modern di Eropa. Harapan ke depan bagi Liechtenstein cukup jelas. Mereka ingin terus menjaga status sebagai negara kecil yang berdaulat, makmur, dan netral, sambil memperkuat hubungan internasional dan memastikan generasi mudanya bisa menikmati kesejahteraan tanpa harus kehilangan identitas budaya dan tradisi. Jadi, meskipun kecil di peta dunia, Liechtenstein adalah contoh nyata bahwa ukuran bukanlah batasan untuk menjadi negara yang berdaulat, berpengaruh, dan penuh harapan. Nah para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada.
Kita sudah bersama-sama menjelajahi salah satu negara terkecil di dunia, tetapi memiliki keunikan luar biasa. Dari bentang alam Alpen yang menawan, sejarah panjang yang membentuk identitas bangsanya, hingga budaya dan sistem politik yang stabil. Semua itu menunjukkan bahwa ukuran sebuah negara tidak selalu menentukan besar kecilnya pengaruh dan kekuatan mereka. Liechtenstein mengajarkan kita bahwa dengan konsistensi, ketekunan, serta kemampuan untuk beradaptasi, sebuah negara kecil bisa tetap eksis, sejahtera, bahkan dihormati di kancah internasional. Di tengah keterbatasan wilayahnya, Liechtenstein mampu membangun ekonomi yang kuat, diplomasi yang bijak, serta masyarakat yang menjunjung tinggi persatuan. Dan yang paling menarik, negara ini mampu mempertahankan identitas tradisionalnya, sambil tetap terbuka terhadap dunia modern. Dari festival rakyatnya, istana megah yang berdiri di atas Bukit Vaduz, hingga cara hidup masyarakat yang sederhana namun penuh harmoni, semua ini adalah cerminan bagaimana Liechtenstein tetap menjaga keseimbangan antara masa lalu dan masa kini. Jadi, dari Liechtenstein kita bisa belajar bahwa nilai sebuah bangsa tidak diukur dari luasnya tanah atau jumlah penduduknya, melainkan dari seberapa kuat mereka menjaga jati diri, sekaligus berani menatap masa depan. Sampai di sini perjalanan kita dalam mengenal Liechtenstein. Semoga kisah ini menambah wawasan, membuka inspirasi, dan tentu saja membuat kalian semakin bersemangat untuk terus belajar tentang dunia. Terima kasih sudah menyaksikan episode Jerman bersama Murid Geo. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita masih akan menjelajahi negara-negara lain dengan semangat belajar yang sama. Sampai jumpa di episode Murid Geo berikutnya. Kenali, cintai, dan jelajahi dunia.